Masih di Danau Toba. Tidak bosan-bosannya saya ada di sini, di daerah Silalahi. Dan tetap semangat untuk mengunjungi tanah leluhur. Haleluya. Ya, hari ini saya jumpa dengan Pak Effendi. Apa kabar Pak Effendi? Luar biasa? Luar biasa. Saya mau tanya, apa tanggapan Anda tentang Danau Toba ini? Danau yang luar biasa. Luar biasa? Saya sudah 2 kali kemari, Pak. Baru 2 kali ya? Berarti ini kedua? Ini yang kedua ini. Wah, bagaimana menurutmu Pak? Coba jelaskan dulu secara firman Allah. Wah, Apa? banyak orang terkagum-kagum Iya. dengan Danau Toba ini. Iya. Indahnya alam, disertai dengan udara yang sangat segar, Iya. sangat sejuk. Iya. Dan setiap orang-orang yang tinggal di kota pasti merindukan tempat ini. Untuk refreshing ya Pak ya? Refreshing dan sangat terpukau ketika mereka melihat tempat ini. Hmm. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah, pernahkah terpikirkan oleh pikiran kita, hati kita, bagaimana indahnya Sang Pencipta itu sendiri? Indahnya Sang Pencipta ya? Indahnya Sang Pencipta itu. Berarti sangat berhubungan dengan alam ini juga ya? Sangat berhubungan. Kalau Wow. alam ini saja begitu indah diciptakan, begitu luar biasa, Tuhan juga lebih luar biasa daripada itu. Berarti kalau begitu tujuan Sang Pencipta kepada manusia ciptaannya untuk kita menikmati apa yang dimilikinya ya? Untuk apa? Iya betul. Betul ya? Betul. Kenapa dirusak? Tetapi Pak, gimana? di balik semua itu, Iya. iman percaya saya dulu katakan begini. Iya. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali satu, untuk menyembah aku. Menyembah aku. Untuk menyembah artinya beribadah. Beribadah ya? Beribadah artinya termasuk di situ pujian, menyembah, memuji Tuhan. Iya. Itu sebenarnya. Kenapa kita memuji Tuhan begitu? Kita melihat alam begitu indah. Maka di dalam iman percaya saya dulu katakan, kalau ada orang yang melihat, wow, alam luar biasa. Iya. Dengan kata-kata subhanallah ya, maha suci Allah, dengan segala apa yang sudah Dia ciptakan. Kalau sekarang, oh haleluya, segala pujian dan hormat Yes, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. ya, keindahan itu selalu dari Tuhan Pak ya? Selalu dari Tuhan. Luar biasa ya, kita hanya menikmati, menjaganya, mensyukurinya. Karena nggak banyak orang bisa menikmati kita seperti ini nih. Betul. Ya kan? Orang sibuk dengan masalah, Dengan dunianya. orang sibuk dengan COVID, orang sibuk dengan bisnisnya, tapi kita sibuk dengan keindahan Tuhan. Haleluya. Ya kan? Ku kabarkan Injil keselamatan. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bukan berarti mau pamer aki gini, Bukan. Coba kasih tunjuk. Bukan mempamerkan aki. Bukan ya, ada maksud ya. Ada maksudnya. Haleluya. Aku kabarkan. Kalau saya Pak, semuanya itu saya sisipkan kata-kata yang rohani. Contohnya, saya sering katakan saya sekarang ini PNS. PNS. Apa itu Pak? Nah, kalau orang berpikir bahwa PNS itu adalah pegawai negeri sipil. Nah, kalau saya tidak. PNS itu pegawai negeri surga. Pegawai negeri surga ya. Pegawai negeri surga, Pak. Iya. Ya, kita ini harus menjadi karakter Kristus. Karakter Kristus ya. Karakter Kristus. Oke. Karakter Kristus itu karakter yang semua orang mencintai, dicintai oleh setiap orang. Ada kelemah lembutan, ada kerendahan hati, penguasaan diri, kesabaran, kemurahan, kepedulian. Nah, itu tidak ada hukum dibilang. Tidak ada hukum yang menentang kasih. Tidak ada. Makanya Pak Gembala, saya sering dicaci maki, dihina gara-gara saya percaya kepada Yesus. Bagi saya itu adalah satu anugerah ya. Salib. Satu salib. Pikul salib. Tapi satu anugerah yang saya miliki, yang saya peroleh ketika saya percaya kepada Yesus. Di mana ada satu perubahan yang luar biasa di dalam diri saya ketika saya percaya kepada Yesus. Bayangkan, saya tidak pernah terbayangkan dalam diri saya akan menjadi orang Kristen. 6 tahun saya pernah mondok di sebuah pesantren daerah Lusmawe, Aceh. Tapi pada tahun 2015
saya dipilih oleh Tuhan Yesus dari sekian ribu orang Aceh. Saya dipilih, salah satunya saya dipilih oleh Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Yes. Dan setelah itu saya diberikan mandat oleh Tuhan Yesus untuk pergilah, beritakanlah Injil. Siap tidak siap, Injil Kabarkanlah. harus saya kabarkan. Ya. Makanya Pak, saya tetap bersaksi. Yes. Itulah jadi habit, kebiasaan surga harus disampaikan. Haleluya. Kalau tidak Pak, kalau tidak kita menyampaikan kabar sukacita, kabar baik, kabar kerajaan surga, maka orang dunia akan memberitakan kabar hoak. Oh, jadi keterbalikannya ya. Iya, makanya saya setiap hari harus menyampaikan Injil, memberitakan firman Tuhan, mengabarkan kabar baik agar orang-orang di sekitar kita tidak termakan hoak. Mungkin bukan hanya hoak, tapi terselamatkan dari api kekal itu. Betul kan? Rebutlah mereka dari api kekal. Betul, karena begini. Bala man kasaba atau ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya tahu Pak? Pasti nggak tahu lah. Bapak jelaskan. Artinya barang siapa yang berbuat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, maka orang itu penghuni neraka. Wow, mengerikan. Bahkan kekal dalam neraka. Makanya jangan terlalu percaya ketika ada orang berkata begini, memang kami ini masuk neraka. Tapi kalau sudah habis masa hukumannya, kami diambil dimasukkan ke surga. Itu dipikirnya kayak penjara di muka bumi. Selesai hukuman keluar. Nah. Ternyata sana. Oh, begini. Berarti hukuman Allah berbeda dengan hukuman yang ada di muka bumi. Sangat berbeda. Ya, kalau hukuman Allah tetap kekal ya. Kekal. Masuk sekali masuk. Ya. Udah selesai. Di neraka. Selesai Mau di pilih situ. surga. Kekal ya. Kekal. Nggak ada istilah 10 tahun lu di neraka, besok keluar. Oh enggak. Nggak ada ya. Enggak ada. Hoak itu ya. Hoak bagi saya itu. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena ada teman-teman saya, pemahaman saya dulu, memang kami ini masuk neraka semua. Tapi kalau sudah habis kami masa hukuman di neraka, kami diambil dimasukkan ke surga. Dan itu Pak ada ayat-ayatnya Pak. Nah, saya membaca ayat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Allah berkata begini, seolah-olah Allah berkata begini. Oh, bukan seperti itu. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukan seperti itu. Melainkan yang benar, siapa yang berbuat dosa? Siapa yang berbuat dosa ya? Dan dia telah diliputi oleh dosanya, maka dia penghuni neraka, penghuni loh, bukan masuk ya. Oh, penghuni ya? Penghuni. Berarti ketetapan. Penghuni neraka dan kekal dalam neraka, kata Allah dalam surat Al-Baqarah. Arti kekal apa? Selamanya. Apa arti selama-lamanya? Tidak terbatas. Apa arti tidak terbatas? Waduh, sulit saya menjelaskan. Abadi abadan. Abadi. Apa arti abadi abadan? Ya sudah, kalau kamu sudah masuk neraka ya sudah, itulah tempatmu. Ya. Tidak akan bisa keluar lagi. Wah, dahsyat. Hari ini sharing dengan hambanya sungguh dahsyat, menguatkan saya sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, agar untuk tetap sungguh-sungguh mengiring dia. Betul, saya sering bilang begini sama orang Kristen Pak. Jangan bangga kamu menjadi orang Kristen. Jangan bangga jadi orang Kristen. Kalau tidak kamu tinggal dalam Kristus. Berarti kita harus lebih bangga pengikut Kristus ya. Lebih bangga di dalam Kristus, pengikut Kristus. Oh, Karena dahsyat. kenapa banyak orang Kristen tidak berbuah Pak? Kenapa banyak orang Kristen hidupnya biasa-biasa saja? Kenapa banyak orang Kristen tidak menunjukkan karakter Kristus? Jawaban saya satu. Yang pertama, tidak tinggal di dalam Kristus. Tidak tinggal dalam Kristus. Pantaslah Tuhan Yesus berkata, tinggallah engkau bersama. Tinggallah dalam aku. Tinggallah firmanku ya. Tidak pernah Yesus berkata, saya melihat, saya baru 5 tahun masuk Kristen, percaya kepada Yesus, saya membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak pernah saya mendapatkan satu ayat, masuklah dalam agamaku, masuklah dalam agama Kristen. Ikutlah aku yang ada. Yang ada, follow me. Follow me. Oh Yesus kalau bahasa Nias. Kalau bahasa Aceh, ikut long. Bahasa Bataknya ikut tonau. Ihu tonau. Ikut long. Nah, ini yang diperintahkan oleh Yesus. Kenapa ikut long? Kenapa kita harus ikut Yesus? Kenapa Yesus mengatakan ikut aku? Yesus menegaskan di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Tapi kalau kita tidak mengikuti Yesus, di mana Yesus berada, kita tidak akan berada. Karena mengikuti hawa nafsu.
Nah, akhirnya apa yang terjadi? Orang Kristen sekarang ini 2021 ini Kristen kebanyakan keturunan. Iya. Karena opungnya Kristen, dia Kristen. Karena orang tuanya Kristen, dia Kristen. Dengan secara sederhana, karena dia terlahir dalam keluarga Kristen. Kristen itu adalah orang pengikut Kristus memang. Tetapi tidak semua orang Kristen itu mengikut Kristus. Banyak orang bilang begini, Pak, aku rela mati demi Kristus. Banyak orang. Tetapi sedikit sekali orang yang mengatakan aku berani hidup untuk Kristus. Luar biasa nih. Aku harus berani hidup untuk Kristus. Ya, hidup untuk Kristus, hidup yang menghidupi firman. Tapi kalau hidup mati untuk Kristus, belum tentu orang itu hidup dalam Kristus. Itu hanya omongan dia itu, Pak. Pikiran dia, aku harus hidup, aku harus mati dalam Kristus. Ngapain? Buat apa kamu mati buat Yesus? Yesus sudah mati buat kamu. Kita ini kan gak ada berharganya di mata Tuhan. Sebenarnya, tapi dia menjadikan kita berharga. Karena dia boleh mati bagi kita. Dia hadir, tolong langit, ya, dan dia akan bawa kita ke surga. Betul. Lalu ada orang yang bilang begini, aku rela mati demi agama. Serendah itukah dirimu ini? Aku rela mati demi Tuhan. Tuhan gak butuh kematian kamu. Tapi ada, kalau begitu saya mau tanya, apakah Tuhan itu beragama? Tuhan tidak beragama. Ini dia. Di dalam iman percaya saya dulu dikatakan tidak pernah Allah memanggil orang Islam. Contohnya, ya ayyuhal islamu yadkhulu ilal jannati. Wahai orang-orang Islam, masuklah ke dalam surgaku. Enggak pernah. Tidak pernah Allah memanggil orang Islam, Pak. Tidak pernah juga Allah itu memanggil orang Kristen. Tidak pernah juga Allah itu memanggil orang Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau di dalam Al-Quran itu Allah punya satu panggilan yang sangat istimewa. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman ya? Yang beriman, bukan orang beragama. Wow. Termasuk juga di dalam Alkitab Bible tidak pernah Allah memanggil orang-orang Kristen, enggak. Ada satu keistimewaan Kristen, Pak. Pengikut Yesus ya? Pengikut Yesus, selain percaya kepada Yesus. Apa keistimewaannya? Mati, Pak, tutup mata, buka mata langsung ke surga. Mati, tutup mata, buka surga. Buka mata langsung ke surga. Itu jaminan. Jaminan, tidak ada lagi pertanyaan mungkar wa nakir. Ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Enggak. Wow. Wa ma nabiyuka, siapa nabimu? Enggak. Wa ma kitabuka, apa kitamu? Enggak ditanya lagi. Karena malaikat Kristen berbeda dengan malaikat yang lain. Malaikat Kristen sudah tahu, ini yang mati ini orang yang percaya. Orang yang percaya sudah pasti melakukan perintah Tuhan. Iya. Bila orang itu tidak melakukan perintah Tuhan, dia mengaku orang Kristen, berarti orang tersebut belum termasuk orang percaya kepada Yesus. Belum dikatakan orang percaya. Haleluya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Good morning. Inilah perjumpaan kami yang luar biasa pagi hari. Haleluya. Tuhan memberkati.